Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Katarina Arika Dewi dengan NIM 1020 524090 dari kelas TI 0702. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Design of Radiation Therapy Problems yang merupakan salah satu contoh penerapan linear programming dalam dunia medis, khususnya pada terapi radiasi untuk pengobatan kanker. Nah, pada kasus ini menceritakan tentang seorang pasien yang bernama Mary, yang dimana Mary ini didiagnosis menderita kanker di bagian kandung kemih. Untuk pengobatannya sendiri, Mary akan menjalani terapi radiasi, yaitu proses memberikan sinar radiasi untuk membunuh sel kanker. Masalah utama dalam terapi ini yaitu adalah bagaimana menentukan arah sinar atau beam dan intensitas radiasinya agar sel kanker mendapatkan dosis yang cukup untuk mati, namun jaringan-jaringan sehat di sekitarnya itu tidak rusak karena pancaran sinar ini. Jadi, tujuan dari kasus ini kita akan menentukannya dengan metode simplex, yaitu tujuannya adalah untuk menentukan kombinasi dan intensitas sinar terbaik untuk menghasilkan distribusi dosis yang optimal. Artinya, kita ingin meminimalkan radiasi pada jaringan sehat tetapi memberikan dosis yang efektif untuk membunuh sel kanker. Dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa X1 adalah dosis pada titik masuk beam 1 dalam satuan kilorats. Yang X2 yaitu adalah dosis pada titik masuk beam 2 dalam satuan kilorats. Nah, dari tujuan yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya, kita dapat simpulkan bahwa tujuannya adalah untuk meminimalkan Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2. Nah, 0,4 dan 0,5 ini didapatkan dari data di tabel sebelumnya pada beam 1 dan juga beam 2. Nah, untuk pembatas-pembatasnya sendiri, yaitu pembatas pertama adalah critical tissues. Nah, itu sama dengan 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Untuk pembatas ketiga yaitu tumor region yang sama dengan 0,6x1 ditambah 0,4x2 lebih besar daripada 6. Dan untuk pembatas keempat yaitu pembatas non negatif X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, dari data tersebut kita akan ubah menjadi bentuk standar, menjadi meminimalkan Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 dengan pembatas-pembatas sebagai berikut. Pembatas pertama yaitu 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 sama dengan 7. Pembatas kedua yaitu 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Pembatas ketiga yaitu 0,6x4 0,6x1 ditambah 0,4x2 dikurangi x4 sama dengan 6. Dan untuk pembatas non negatifnya atau pembatas keempatnya yaitu X1, X2, X3, X4 lebih besar dari sama dengan 0. Kita ubah dari bentuk standar tadi menjadi bentuk kanonik, yaitu menjadi meminimalkan Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah mx5 ditambah mx6 dengan pembatas-pembatas sebagai berikut. Pembatas pertama yaitu 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 sama dengan 7. Lalu pembatas keduanya yaitu 0,5x2 ditambah 0,5x2 ditambah x5 sama dengan 6. Pembatas ketiganya yaitu 0,6x1 ditambah 0,4x2 dikurangi x4 ditambah x6 sama dengan 6. Dan untuk pembatas non negatifnya yaitu semua variabel itu dijadikan satu, maka menjadi x1, x2, x3, x4, x5, x6 lebih dari sama dengan 0. Nah,
dari bentuk kanonik tadi kita akan mengubahnya menjadi bentuk tabel di iterasi 1. Nah, itu tinggal dimasukkan saja. Jadi untuk X1 pada pembatas pertama yaitu 0,3 dan untuk X2 pada pembatas pertama yaitu 0,1, maka dimasukkan ke dalam tabel. Menjadi tabel X1 ini menjadi 0,3, tabel X2 menjadi 0,1, tabel X3 menjadi 1, dan tabel X4 karena di pembatas 1 tidak ada variabel X4, maka pada tabel kita masukkan angka 0 dan itu berlaku juga untuk X5 dan X6 karena tidak ada variabel X4, 5, dan 6 di pembatas pertama. Nah, untuk konstannya kita masukkan 7 sesuai pada bentuk kanonik sebelumnya itu. Begitu juga berlaku untuk memasukkan data-data yang lain. Kita masukkan saja, tinggal sesuaikan dengan variabel-variabelnya. Kita tinggal mengikuti untuk memasukkan di tabelnya. Nah, dari sini, setelah dimasukkan tadi data-datanya, kita dapat menentukan mana tabel kunci dari iterasi 1 ini. Yang pertama yaitu tabel kuncinya di 0,4 karena 0,4 ini adalah angka yang paling besar dari angka-angka lain. Jadi 0,4 lebih besar daripada 0,5, 0, dan M ini lebih besar, paling besar 0,4. Dan untuk 6 ini kita mendapatkannya dari angka yang paling kecil dari konstanta lain. Maka kita mendapatkan 6 di kolom ketiga. Nah, untuk selanjutnya kita ubah iterasi 1 tadi menjadi iterasi 2. Nah, untuk rasio ini kita dapatkan dari konstanta ini dibagi dengan tabel kunci. Jadi 4 ini dibagi dengan 0,5, 1 dibagi dengan 0,83 dan juga berlaku untuk di tabel di baris ketiga ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengubah lagi iterasi 2 ini menjadi iterasi 3. Nah, untuk iterasi 3 ini kita mendapatkannya, lalu setelah itu kita akan menentukan mana yang paling kecil di antara semua konstanta ini. Jadi yang paling kecil di sini ditentukan yang di 4,8 ini. Nah, ini adalah Z yang dicari. Nah, kita nanti tinggal memasukkan data-datanya itu sesuai dengan tujuan yang awal tadi, yaitu Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2. Jadi tinggal kita substitusikan lagi satu persatu dan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kesimpulannya yaitu X1-nya itu sama dengan 12, X2-nya sama dengan 0, dan Z-nya ini tujuannya kita itu adalah di 4,8. Nah, 4,8 sendiri ini adalah penjumlahan dari konstanta-konstanta ini, 3,4 ditambah 1,2 ditambah dengan 1,2. Lalu untuk kesimpulannya yaitu artinya dosis radiasi terbaik diberikan hanya dari BEM 1 sebesar 12 kilorats, sedangkan BEM 2 tidak digunakan. Sehingga total radiasi yang diserap oleh jaringan sehat adalah 4,8 kilorats. Dengan model ini, terapi bisa lebih aman dan efisien karena membantu menentukan dosis yang optimal bagi pasien. Jadi, melalui penerapan linear programming, kita bisa membantu dunia medis dalam merancang terapi radiasi yang lebih efektif dan juga minim risiko bagi pengguna atau pasien. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.